Halo guys, selamat sore. Kembali lagi yang baru kita selesai merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan. Kali ini kita kembali dengan Mas Bowo, kita membahas soal sistem bisnisnya sama UMKM Kopi Tuni ini yang dijalankan oleh Mas Bowo ini. Oke Mas Bowo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, rahayu. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau di pertemuan ini berarti kita ngebahas lebih ke koperasi dan UMKM ya. Ya. Soalnya memang banyak yang menanya ke saya pada waktu itu, kenapa enggak bikin PT aja, kenapa enggak yayasan aja yang langsung melakukan jual beli. Ya, koperasi itu dilandasi dengan pikiran bahwa kita ingin mencari pasar yang berkeadilan untuk saudara petani kopi di sana. Dan itu juga pentingnya kenapa koperasi yang akhirnya kami bentuk sekitar 2 tahun yang lalu itu juga akhirnya bekerja sama dengan koperasi simpan pinjam yang bernama Molukan Credit Union, pimpinan Pak Yunus Tipka dengan teman-teman di sana seperti Pak Joni Pais dan beberapa orang lagi. Nah, koperasi ini sendiri juga ya sangat didukung penuh oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi. Itu support beliau kepada kami tidak main-main dan sudah sering dibuktikan sama beliau, Bapak Haji Nasir Kirkoda sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Ibaratnya bahkan pada waktu COVID pun beliau tetap memberi bantuan-bantuan berupa katakan surat-surat izin, bagaimana cara-cara kopi-kopi itu bisa masuk dari desa-desa, dari negeri-negeri di penjuru Maluku masuk ke kota Ambon. Dan juga di situ juga beliau juga kalau kami dari koperasi itu rapat butuh tempat, beliau itu dengan senang hati menyediakan aula atau ruangan di kantor dinas beliau untuk digunakan atau dipinjam secara cuma-cuma kepada kami dan petani-petani kami. Oke. Ya, berdasar dari konsep memberikan pasar yang berkeadilan kepada saudara petani di sana, memang kami dari yayasan merasa perlu untuk bikin koperasi. Nah, kenapa nggak yayasan aja? Begini, yayasan itu kan tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Saya tahu, mohon maaf, ada beberapa yayasan yang melakukan hal itu dan itu tidak diizinkan secara hukum kalau tidak salah. Itu ada itu. Jadi kami tidak mau melanggar hukum yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah, makanya kami akhirnya bersepakat dengan petani-petani yang kami bina, kami bikin koperasi saja. Kenapa koperasi? Karena koperasi itu kan tinggalan dari almarhum Bung Hatta ya. Sistem ekonomi koperasi yang diterapkan di koperasi itu jauh lebih memberikan keadilan. Karena juga ada suara-suara dulu bahwa kenapa nggak yayasan bikin PT aja? Betul, bisa. Yayasan bisa bikin PT yang ada penyertaan sahamnya dari yayasan. Tapi petaninya di mana? Artinya kalau kita bikin perusahaan, benefit ke petani tidak lebih. Hanya kopinya dibeli, selesai. Petani mungkin tidak akan bisa tahu fluktuasi atau kenaikan harga dari kopi mereka sendiri. Sementara kalau di koperasi lain cerita, petani ikut duduk yang merupakan anggota ikut duduk sebagai pemilik usaha.
Di mana juga langkah yang dilakukan oleh koperasi tidak bisa serta-merta secara sepihak. Yayasan di sini hanya berupa penyertaan saham dan pengawasan ke koperasi itu sendiri. Nah, dari situ harga-harga yang ditetapkan oleh koperasi itu murni merupakan keputusan yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat bersama-sama, baik dari komponen yayasan, komponen koperasi, dan juga petani. Nah, dari situ juga kalau ada fluktuatif kenaikan harga atau fluktuasi kenaikan harga, petani juga bisa tahu. Kenapa? Karena yayasan selalu memantau pergerakan harga kopi di pasar nasional maupun internasional. Begitu. Nah, jadi memang peran serta yayasan ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan koperasi itu sendiri untuk menjamin keberlangsungan sistem tata kelola manajemen terpadu dari kopi ini. Ini kita bicaranya nanti sampai di ujung tuh ada rencana-rencana dari kami yang insya Allah itu bisa dijalankan juga berbarengan bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat. Tapi itu nanti, maksudnya di akhir ini akan saya jelaskan. Nah, koperasi itu berdiri juga kami banyak dibantu oleh, jujur saja, oleh salah satu anggota yang saya sudah pernah cerita. Beliau itu pernah semacam nyantri atau jadi murid sama almarhum Om Bob Sadino, yaitu Om Evan Genis. Beliau itu selain jago pertanian perkebunan, juga beliau itu Om Evan Genis ini juga pada saat awal pendirian koperasi ada kekurangan modal, itu beliau bersedia membantu dengan uang pribadinya sendiri. Begitu. Jadi peran koperasi ini benar-benar dari bersaudara untuk bersaudara sebetulnya. Nah, sekarang ketika ini sudah berjalan, timbul satu masalah. Masalah ini bukan masalah yang berkaitan dengan tengkulak atau pedagang, karena hal itu sudah dijembatani oleh Koperasi Moluccan Credit Union, di mana anggota kami bisa atau memang kami wajibkan juga untuk mendaftar. Jadi ibaratnya keanggotaannya harus dari dua koperasi yang kerjasama itu untuk menjaga jangan sampai kopi petani ini dikuasai kembali oleh tengkulak. Sekarang 2.500, koperasi beli, harga naik terus, tergantung kesepakatan dan juga disesuaikan dengan harga pasar. Sekarang ini kurang lebih di angka 50 ribuan ya, kalau nggak salah, per kilo biji. Ya. Dan ini memang kecenderungan naiknya ada karena kopi ini banyak digemari ternyata. Jadi dengan stok kami yang sangat terbatas, seringkali kami kehabisan stok. Nah, tapi jujur saja kita juga mencontek atau meniru langkah-langkah Pak Jokowi. Dalam arti langkah-langkah kita tidak ingin menjual kopi atau biji kopi dalam kondisi mentah. Yang dijual oleh koperasi adalah kondisi matang. Jadi kopi itu harus dimasak dulu, di roasting dulu, baru dijual. Nah, kenapa pikiran seperti itu? Satu, itu jauh lebih menguntungkan, baik untuk koperasi maupun anggota koperasi. Kedua, itu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang atau bersaudara yang ingin mencicipi rezeki kopi tapi tidak punya lahan, tidak punya tanah. Nah, di situ peran yayasan melatih mereka untuk menjadi roaster atau yang masak biji kopi. Jadi kami akhirnya bergerak untuk bikin
atau menginisiasi orang-orang yang tidak punya lahan tersebut bikin UMKM. Oke. Ada yang fokusnya misalnya untuk bungkus kopinya, itu UMKM. Lalu ada yang fokus dimasak biji kopinya, itu roastery UMKM-nya bentuknya. Lalu ada yang memang pengen berjualan kopi keliling, silahkan. Jadi kayak misalnya kalau nggak salah, kalau roastery itu di Ambon itu dipegang oleh dibentuk satu nama UMKM dengan nama Latanusa. Nah itu yayasan sudah tidak ikut campur kan di situ, tapi kita cuma mendidik atau mentraining mereka. Roster kita yang paling jagoan di sana, jujur saja namanya Bung Novi Mahakena. Nah itu memang beliau ini awal-awal waktu yang saya cerita kita bikin bini gue juga bikin rumah kopi Tuni Maluku, beliau juga sudah ikut bergabung di rumah kopi Tuni Maluku sebagai barista, tapi belakangan beliau memilih lebih jalur roastery untuk masak biji kopinya. Itu. Bahkan kita juga ada UMKM yang mengolah limbah dari kopi tersebut untuk jadi sabun mandi. Itu ada. Jadi ibaratnya misalnya Mas Toto pesen kopi ke koperasi kita, Mas Toto nggak bisa beli mentah. Mas Toto harus beli matang. Nanti ada roastery-nya, yang dimana pembagian kerja roastery-nya itu bisa dipilih nanti dari koperasi mau roasting ke siapa, ke A, ke B, ke C, macam-macam. Mereka semua sudah dibina sama yayasan, sudah dilatih sama yayasan. Lalu kemasannya berapa, itu haknya yang bikin. Jadi memang agak repot, tapi itu kami mencoba memberikan sistem yang berkeadilan. Jadi tidak cuma kepada petani kopi, tapi kepada orang-orang yang tidak punya lahan, yang kepingin punya income tambahan dari rezeki kopi itu sendiri. Begitu. Jadi memang kalau dari sistem ini yang paling sejahtera ujungnya nanti kalau ini semua berjalan itu petani. Ya. Begitu. Ya. Ada lagi atau aman? Ya, memang nantinya sejatinya kami memang ingin melakukan ekspor. Cuma itu masih terbentur dari kendala beberapa hal. Satu, pembibitan kami belum selesai. Karena kopi yang kami kelola ini kan kopi asli dari sana, bukan robusta, bukan arabica ya. Jadi kami ingin kopi Tuni ini bisa mendunia. Kalau kopi Tuni ini sudah mendunia, nanti baru kita akan mulai kelola 2 kopi lain yang saya temukan juga di Maluku. Itu namanya masih rahasia tuh guys. Ya. 2 lagi namanya masih dirahasiakan oleh Mas Bowo, saya sendiri pun nggak tahu. Gitu. Jadi yang pada intinya saya berharap kalau ini semua bisa berjalan dengan lancar, Maluku sendiri bisa lebih sejahtera. Itu satu, itu yang penting. Kedua, ini juga bisa mengangkat legitimasi atau citra Indonesia di dunia kopi internasional, bahwa Indonesia memang punya kopi endemik yang diwakili oleh Maluku. Begitu. Apalagi kalau sekolah kopinya sudah ada, gagah sekali itu. Jadi wah, itu semua berkesinambungan ya.
artinya tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ya. Saling menguntungkan. Ya, saling berhubungan dan ini juga bisa menjadi saling menguntungkan. Katakan kita hitung aja. Misalnya harga terakhir itu kalau tidak salah 50.000 ya 1 kilo koperasi beli dari petani, dari anggota. Di mana satu pohon kopi setahun itu panen 2 kali. Katakan satu pohon kopi itu sanggup menghasilkan panen nantinya sekitar 30 kg per pohon. Kalau dikali 50.000 kasarnya berapa itu penghasilan petani? 1,5 juta ya. Ya, satu pohon. Bayangkan kalau beliau punya 10 pohon. 15 juta. Bayangkan kalau beliau punya 100 pohon. 150. Bayangkan kalau beliau punya 1.000 pohon. Iya. 1 M ya. 1,5. 1 miliar 500 juta. Ya itu Gila. memang hitungannya indah sekali di atas kertas. Walaupun belum tercapai sekarang ini, tapi kita yakin satu hari kalau Tuhan sayang ke kami, ya insya Allah itu bisa kita capai. Usaha, doa, gitu. Dan juga nggak tertutup bantuan dari banyak pihak di situ. Begitu. Itu kalau harga kopinya 50. Gimana kalau naik lagi? Iya. Saya pernah hitung, mohon maaf. Ada rumusannya, ada hitungannya memang. Itu penghasilan petani kopi di Maluku nanti kalau semua ini dengan catatan semua ini berjalan dengan baik dan benar, walaupun katakan tidak mulus, tapi ini bisa berjalan dari A sampai Z-nya sistem tata kelola ini. Penghasilan kopi untuk urusan kopi Maluku itu petani itu bisa terima sekitar 4 triliun kok. Itu bukan angka yang mustahil. Apalagi kalau kita sudah bisa bikin atau punya festival kopi internasional sendiri di Maluku. Dan itu bisa legitimate kalau ada kopi endemiknya, ada sekolahannya, ada industrinya. Nah, terkait industri, jadi begini, kopi ini kan sejatinya nanti terbagi dalam 3 grade secara gampang. Grade A yang kualitas top, ini nanti harganya yang akan paling mahal. Lalu grade B yang middle, dan grade C. Grade C ini kopi yang tidak masuk ke kategori ekspor maupun grade B. Tapi bukan berarti kopi busuk ya, enggak. Tapi kopi yang defect, misalnya pecah, bolong, tapi tidak busuk. Jadi masih bisa digunakan. Nah ini nanti pasti kalau ini sudah berjalan, ini pasti banyak sekali kopi-kopi grade C ini. Pertanyaannya mau dibuat apa itu kopi grade C? Kami dari yayasan mengajukan, kenapa nggak kita buat pabrik kopi saset? Sudah jelas kopinya sehat, tidak pakai pestisida, tidak pakai pupuk urea. Itu yang dibilang apa namanya, ramah lingkungan, organik. Kopi kami yang seperti itu. Nah, kalau itu bisa dibikin, harapan saya itu nanti ada peran baik dari petani itu sendiri, mungkin bisa katakan bentuknya perusahaan daerah, bikin pabrik kopi, kopi saset, petani terlibat, roastery terlibat, yayasan terlibat, dan juga pemerintah daerah terlibat. Itu kan bisa jadi warisan untuk Maluku di bidang kopi. Begitu. Ya itu kita nggak tahu berapa tahun lagi karena ini pembibitan kita juga belum selesai. Artinya sejatinya katakan
rata-rata setiap petani pegang sekitar 250 bibit saja. Katakan itu juga sudah cukup lumayan. Syukur-syukur nanti bisa meningkat, petani bisa pegang 1000 pohon, 2000 pohon per petaninya. Itu baru. Karena grade A ini sejatinya untuk ekspor. Sebagian ekspor, sebagian masuk ke rumah-rumah kopi atau kafe-kafe yang ada di kota-kota besar. Karena harga yang paling tinggi. Grade B ini yang masuk ke pasar, baik pasar lokal maupun pasar nasional, tapi grade-nya tidak terlalu tinggi. Begitu. Grade C kan nggak akan laku dijual, yang bolong, yang defect itu, pecah, itu nggak akan laku dijual. Nah ini yang untuk kopi saset. Begitu kira-kira. Selama ini yang mengebantu siapa aja, Mas? Wah, banyak sekali ya sebetulnya. Banyak sekali. Katakan di situ ada Ibu Aris Suteja, lalu ada Pak Amril Buamona, lalu bini gue. Siapa namanya? Masa lu nggak tahu? Oh, Tante Mesia kalau lu sebut. Nah, lalu keluarganya, dari keluarga saya juga ada. Lalu juga ada Bung Dev Kusali yang sekarang jadi ketua yayasan, Pak Yunus Cipta, Pak Johnny Pais, Bung Evan Genis, Novi Mahakena, Pak John Latun. Banyak sekali. Banyak sekali. Belum petani-petani kayak Bung Riki Faksasili, Bung Erwin Saria, Bung Johan, lalu Bapak Romo yang di Lapa. Banyak. Banyak banget ya. Bung Tito Elwar. Siapa tuh? Ada petani kami yang memang mengkhususkan membantu yayasan untuk pembibitan. Begitu. Jadi banyak sekali. Karena ini sejatinya kan kita tidak bisa bekerja sendirian. Setuju. Kami juga dari yayasan juga ada keterbatasan dana, karena kami kan yayasan berjalan dari dana pribadi, bukan dari dana bantuan-bantuan. Ya. Kita tidak menjual petani untuk kepentingan yayasan, enggak. Dan kita tidak menjual produk bikinan petani. Itu urusan koperasi. Nah, kan tadi saya jelaskan ada beberapa yayasan yang sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri sedap, karena mereka membina petani, barang disetor ke mereka yang jual. Itu nggak boleh. Setahu saya itu nggak boleh. Itu PT sebetulnya yang berkedok yayasan. Jangan harap petani bisa makmur, sejahtera. Dibina iya, diperhatikan iya, tapi untuk makmur seperti yang seharusnya belum tentu. Kalau di koperasi kan yayasan tidak bisa ikut mengatur, ikut campur terlalu dalam, nggak bisa. Kita mengawasi iya, punya saham di koperasi betul ada penyertaan saham 25%. Tapi kan tidak mayoritas, ada banyak suara lain di situ, suara-suara petani. Begitu. Memang jatuh bangun, naik turun, iya kita akui. Karena kita bikin sesuatu yang benar itu tidak mungkin mudah. Pengorbanan ada.
keringat, darah, air mata ada di situ. Begitu. Perang juga tanda kutip ada. Tanda kutip ya. Perang usaha gitu ya. Ya kira-kira. Ya. Kan jujur aja, langkah kita ini banyak orang nggak suka. Pejabat kalau nggak benar juga nggak akan suka dengan kita. Apalagi pedagang, apalagi tengkulak. Ya. Kan mereka terugikan. Tapi coba kita pikir lagi kembali. Tanah-tanah siapa, pohon-pohon siapa, yang keringet siapa, terus yang untung siapa? Tani. Harusnya petani, Ya. bukan pedagang. Pedagang boleh belinya dari koperasi. Mereka mau jual berapa terserah, itu urusan mereka. Yang bikin rusak kan karena keinginan atau keserakahan manusia untuk terlalu untung. Itu uang darah itu kalau buat saya. Jadi boleh gue simpulin ya. Silakan Mas. Jadi Mas Bowo ini mendirikan yayasan ini tujuannya juga untuk bukan menjauhi tengkulak, apa namanya, lebih provide ke petani ya, karena petani yang mengurus semuanya, kerjaannya petani. Tapi memang biasanya itu yang mengolah lagi tuh ya orang-orang tengkulak gitu. Cuma kita juga harus bersyukur ada petani. Oh iya. Iya, kalau ada petani pakan, ya kan itu susah gitu ya. Kita ini negara agraris loh. Iya. Kita ini negara agraris. Kita terletak di garis khatulistiwa. Sangat subur. Musim cuma 2. Coba kita 4 musim, nggak bakal bisa ada kopi dan banyak tumbuhan lain, rempah dan lain-lain yang ada di Maluku nggak akan ada kalau kita 4 musim. Iya, betul. Kalau boleh tahu, ini ditemuin dari kapan nih kopi kamu bisa tahu ada kopi tuni ini? Itu balik ke wawancara awal-awal kan, kurang lebih di 2017, 2018. Oh, dari temen lu itu ya? Yang awal cerita bahwa bini gua ke Maluku sama temennya si Ruth. Gua minta oleh-oleh kopi. Oh ya tahu ya. Oleh kopi itu kopi tuni. Ternyata gini, Maluku itu tidak terkenal tadinya sebagai penghasil kopi. Iya. Tapi juga orang awam jujur pribadi gua tahu Maluku itu, Ambon itu penghasilnya lebih penghasil ikan laut ya, ke laut. Iya betul juga. Iya kan? Hasil laut di sana luar biasa. Ya. Sumber pemasukannya dengan adanya kopi tuni ini kemungkinan bisa nyamain. Iya betul. Bisa dengan hasil laut. Nantinya bisa. Kalau sekarang belum. Karena juga saya dapat cerita. Tapi kalau menurut gue ya Mas Bo, ini menurut gue ini kopi tuni ini nantinya bisa jadi saingannya Arabica sama Robusta. Iya kan? Iya. Orang bisa milihnya bisa double nanti ada. Wah, orang saking kepengennya kopi tuni itu orang langsung ke Maluku berangkat, iya enggak? Ya, silahkan aja. Iya, ada. Karena kopi tuni ini juga sifatnya lucu. Dia kan tidak asam. Dia sifatnya basah, jadi alkali. Tidak akan asam di perut kita. Tuh, Perut kelebihannya. kosong minum kopi tuni ini Ya, bergelas-gelas nggak ada masalah. Ya, saya setuju banget karena saya pernah ngerasain. Enak banget, beda sama Robusta sama Arabica rasanya ya, beda. Begitu, jadi ya kita lihat aja ke depan nanti bagaimana perkembangan situasi juga, karena juga kalau memang ibaratnya begini, kalau memang untuk saya dirikan sekolah kopi ini saja juga tidak ada kemajuan, tidak ada bantuan untuk itu, ya saya akan coba entah gimana caranya. Kalau saya punya uang, mending gue bangun sendiri, nggak ada masalah.
selama gue ada uang. Kalau gue nggak ada ya gue nggak bisa bangun gitu. Lahannya udah ada, kita ada beberapa lahan, ada hibah dari beberapa saudara kita di Maluku, ada juga yang beli, jadi macam-macam lah. Dan juga kita juga berharap sebenarnya, saya juga kan ada kerjasama dengan Bapak Fenty Khairunisa di Pak Hasilulu. Ya, memang belum terrealisasi, tapi begini, kalau kita bisa bikin BLK atau Balai Latihan Kerja untuk barista di Hasilulu, beliau rencananya bersedia menyediakan tanah yang dibutuhkan, itu Maluku bisa ekspor tenaga terampil barista ke luar negeri. Kenapa tidak? Nanti kerjasama dengan Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi mohon maaf, kenapa kita begini? Saya kadang-kadang jujur saja, memang negara ini memang ibaratnya sedang membangun, iya. Tapi kadang-kadang kita juga suka sedih melihat kalau dengar cerita-cerita TKW, TKI itu. Ya mohon maaf, saya bukan merendahkan. Tapi kalau saja kita punya pendidikan-pendidikan yang mengarah ke profesionalisme, kan kita bisa mengekspor tenaga-tenaga terampil. Betul. Yang ahli ya. Barista gajinya besar loh. Di luar negeri mereka dibayar per jam. Ya. Standar gaji barista kalau nggak salah ada catatannya. Cuma ya mesti dibuka-buka lagi untuk luar negeri. Artinya katakan dari BLK nanti setelah dari sekolah kopi, selesai belajar di sekolah kopi, bagi orang-orang yang ingin jadi barista di luar negeri bisa lanjut ke BLK. Nah BLK itu nanti diajarinnya agak berbeda. Tidak cuma ilmu kopi, tapi juga bahasa. Lalu keterampilan tambahan, lalu semacam etika kerja, profesionalisme kerja dan lain-lain, penggunaan alat yang lebih variatif sebagai seorang barista, pengetahuannya diperlengkap lagi begitu. Jadi ibaratnya kalau mau jadi barista profesional di luar negeri, setelah ikut sekolah kopi kita bisa lanjut di BLK, ikut pelatihan singkat di situ. Begitu. Jadi katakan ini semua bisa terwujud, wah indah sekali. Begitu. Jadi kita mulai bisa, saya nggak tahu ya kalau di bidang kopi di tempat yang lain, tapi katakan ini bisa terwujud, Maluku bisa kirim tenaga kerja profesional ke luar negeri di bidang kopi, khususnya spesialitinya barista. Dan barista itu harus sanggup. Ya artinya tidak cuma penguasaan alatnya, tidak cuma sekedar mesin espresso, ropresso, French press dan lain-lain, tapi juga sampai cara bikin kopi Turki bagaimana, di Yunani bagaimana lagi cara bikin kopinya, itu ilmu-ilmu yang seperti itu. Jadi komplit. Beda-beda ya orang itu ya. Orang-orang di Arab bagaimana cara bikin kopinya, itu nanti yang akan dipelajari di BLK. Kalau untuk sekolah kopi, ilmu-ilmu seperti itu hanya sebatas teori saja, tapi prakteknya belum, karena tidak akan terpakai juga untuk Indonesia. Tapi kalau di luar negeri lain cerita. Begitu. Nah, ya barista-barista yang sudah
kita training untuk khususnya untuk daerah Ambon, ada mereka bikin UMKM jualan kopi keliling pakai sepeda motor, ada yang mangkal. Tapi itu kita bina, kayak waktu itu yang menyajikan untuk Pak Sandiaga Uno kan kalau tidak salah Bang Saipul Rumah Toras. Begitu. Itu beliau bikin UMKM kopi, Karibo kopi, seperti itu. Jadi jujur saya senang melihat dinamika seperti ini. Artinya di situ mulai ada apa ya, keadilan atau ya lebih merata begitu. Tidak dikuasai satu pihak sendirian mau untung sendiri, nggak begitu. Begitu kira-kira. Kalau boleh tahu, ini saya tangkap ya. Jadi pembeli ini beli hasil petani ini dari koperasi, Ya. betul. Itu dari koperasi ke petani berapa persen itu pembagiannya? Harga beli itu 100%. Oke. Misalnya 50.000, itu yang Kasih ke petani, dikasih ke petani per kilo. ke koperasi untuk Begini, koperasi tentu harus punya untung. Nanti ada ditambahkan katakan sekian persen sebagai keuntungan koperasi. Ya toh? Habis itu karena ini harus matang, kita koperasi jualnya matang, ada tambahan per kilo 25.000 untuk ongkos masak yang dibayarkan ke UMKM yang masak itu kopi. Lalu ada tambahan kalau tidak salah untuk kemasan itu sekitar 10.000. Jadi kurang lebih harga per kilonya itu jatuhnya sekitar 120 kurang lebih ya, 120-130 begitu. Koperasi ada untung, petani tidak terzalimi. tersiksa. Ya. Orang-orang yang pengen ngicipin rezeki kopi yang tidak punya lahan, tidak bisa berkarir sebagai petani, bisa sebagai roaster, bisa sebagai barista keliling, bisa sebagai yang bikin kemasan kopi, bisa sebagai masuk yang bikin pengolahan limbah kopinya jadi sabun. Sabun itu nanti bisa dijual lagi. Kan keren begitu. Menurut gue itu keren. Gitu. Nice banget ya. Nama koperasinya apa, Mas? Koperasi Seribu Negeri Seribu Negeri Kopi Maluku. Koperasi Seribu Negeri Kopi Maluku. Ya. Keren banget namanya ya. Keren banget. Ya itu kesepakatan. Kesepakatan dari waktu rapat sebelum pendirian koperasi itu. Kesepakatan begitu, ya sudah. Gitu. Itu bedanya dengan perusahaan. Kalau yayasan bikin perusahaan juga bisa, tapi nanti satu hari pasti akan terbongkar. Petani tidak akan terlalu untung. Iya. Ini kan sebenarnya sifatnya bukan apa ya? Kalau menurut saya ya sifatnya ini bukan usaha enterprise yang besar gitu ya, bukan. Tapi lebih ke merakyat ya, merakyat ya. Kalau dijadiin PT, aduh, kasihan yang di bawah gitu. Betul. Bisa diinjek itu. Lama-lama pasti akan diinjak. Ibaratnya Anda petani, kita bina, lahan-lahan punya Anda, bibit Anda yang tanam, Anda yang rawat, Anda yang panen, lalu kita beli. Yayasan nih, misalnya yayasan yang beli sekian puluh ribu per kilo. Tapi karena petani tidak terlibat dalam PT, petani tidak bisa tahu fluktuasi atau kenaikan harga kopi itu. Bahkan penurunan pun petani tidak bisa tahu. Dia tahunya kopi saya dibeli harga sekian, selesai urusan. Kalau di koperasi lain cerita, kita harus jujur.
Misalnya ini kopi satu hari nanti bisa harganya sampai 500.000 per kilo, ya itu rezeki petani men. 600.000 per kilo, ya itu rezeki petani. Yang untuk ekspor misalnya bisa di angka segitu per kilonya. Kenapa tidak? Ya. Masuk akal kok. Katakan begini, mohon maaf. Kopi yang paling mahal di dunia ini namanya kopi Gesa dari Panama. Harganya per kilo 22 juta di pasar internasional. Rasanya sama kopi tuni, mohon maaf. Lebih enak kopi tuni, Mas. Artinya potensi kopi tuni untuk menyaingi kopi Gesa ada. Nah, tinggal bagaimana sekarang baik pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa melihat kesempatan ini sekaligus mengangkat citra Indonesia balik lagi sesuai dengan sejarah dulu. Zaman Hindia Belanda ini nomor 1 penghasil kopi di dunia. Masa begitu merdeka turun, lahannya sama. Ini ada apa? Dulu Hindia Belanda yang pegang kopi. Peredaran kopi, perdagangan kopi dunia itu Hindia Belanda. VOC. Iya. Nah. Setelah VOC tumbang, digantikan beberapa perusahaan lain swasta Belanda. Begitu merdeka, hilang posisi nomor 1-nya, kemana? Lahannya sama loh. Iya, mana tuh? Jadi ada sesuatu yang nggak sinkron di sini. Ada yang tidak terdata di situ. Begitu bro. Ya kita lihat aja nanti tanggapan atau misalnya perhatian dari pusat atau pemerintah provinsi sendiri sampai seperti apa. Berarti kopi tuni ini di Maluku udah terkenal juga ya? Sudah. Udah terkenal, di Maluku khususnya udah terkenal. Alhamdulillah. Makassar udah ya, terkenal loh, di Sulawesi itu sudah mulai kedengaran. udah banyak. Ya. Udah. Tapi saya pernah coba waktu itu beberapa pohon kopi tuni yang sudah agak besar kita kirim ke Sulawesi. Kemana kotanya? Ke Ingat daerah Baobab. Oh, Bau-Bau, Kendari ya? Ya. Ya, terus. Kita coba tanam di sana lewat ada saudaranya teman, dipanen. Kopi tuninya dipanen. Ternyata rasanya berbeda. Padahal menggunakan sistem yang sama. Jadi tanah tidak bisa bohong. Tuh, guys, kita harus bersyukur, bro. Lihat bagus di Indonesia, manfaatin. Jadi kalau nggak bisa sembarangan tempat tuh, Mas. Ini jadi emosional kita karena saya merasa bersyukur saya pribadi, kawan-kawan. Bisa lihat kayak begini, daerah Katulistiwa gitu kan. Sebagai warga Indonesia, saya bangga. Terus terang aja, saya bangga bisa tahu ada ini baru, ada hal baru ya, tanaman baru. Karena buat saya pribadi bisa untuk bersaing dan kita bisa buat kita nih bisa seharusnya tambah kreatif, inovatif apa dan keuntungan kita sendiri karena kita di daerah Katulistiwa ini yang tadi Mas Bowo bilang kita cuma 2 musim. Coba kalau kayak luar negeri, contohnya Eropa 4 musim. Mereka karena dia tanahnya nggak subur, mereka mencoba mengubah cara bertahan hidupnya dengan menjual lebih ke mesin. Mereka itu teknik mesin, IT gitu-gitu. Dia nggak bisa ngolah tanaman gitu, nggak akan bisa mereka itu. Cuman kita gini doang. ya ada beberapa tanaman yang memang khusus untuk benua-benua yang 4 musim ya, atau negara-negara 4 musim ya. Kita lihat kan Tuhan Maha Adil di sini. Begitu. Cuma memang kita dianugerahi tanah yang subur. Itu juga ibaratnya dibilang berkah iya, tapi dibilang kutukan juga iya. Kutukannya gimana? Begini, mohon maaf,
bangsa kita ini ulet, tapi karena kita terlalu dimanja oleh alam, jadi banyak sekali dari kita ini yang jadi cenderung agak malas. Ibaratnya begini deh, Isi. di beberapa lokasi di Indonesia ibaratnya kita ngelempar biji atau benih apapun tidak usah dirawat, tidak usah ditanam dengan cara yang baik dan benar, itu tumbuh. Asal lempar aja udah tumbuh. Asal lempar aja udah tumbuh. Coba kalau misalnya di daerah-daerah Eropa atau misalnya beberapa bagian di Afrika, di Jazirah Arab segala macam, kan nggak mungkin begitu. Kita ini sangat subur. Di satu sisi berkah, di satu sisi ya ini macam kutukan, kita harus mawas diri artinya. Jangan mentang-mentang semua gampang terus kita jadi terlena gitu ya, jangan. Tuh makanya cara tanam yang kita ajarkan untuk dari yayasan sampaikan untuk bersaudara petani juga dipengaruhi oleh pola pikir itu. Anugerah itu. Anugerah yang jangan sampai jadi kutukan. Begitu. Artinya kenapa kita pilih sistem tanamnya agroforestry? Memang lebih repot, tapi itu dijamin hasilnya akan lebih memuaskan secara kualitas. Memang lebih susah, lebih repot. Ya kalau kita malas ya nggak mungkin, gitu. Karena untuk agroforestry itu kita butuh tumbuhan lain, tumbuhan penaung. Itu juga sebenarnya secara ekonomi begini. Kenapa kita tidak bikin perkebunan kopi di Maluku? Dan sistem tanamnya juga harus pakai manajemen di sana. Jadi begini, jangan sampai petani tebang tanaman lain, ditanam kopi semua yang akhirnya jadi perkebunan. Pertama itu nanti hama akan datang, karena homogen tanamannya, sama semua. Kena hama satu pohon, semua habis. Udah gitu pasti kualitas tanah, unsur haranya segala macam, kandungan-kandungan mineral di tanah, vitamin-vitamin tanahnya lah ya ibaratnya, itu akan berkurang kalau kita bikin perkebunan. Perkebunan itu kan hasil keserakahan manusia yang pengen lebih. Tuhan kan tidak menciptakan itu. Tuhan menciptakan tanaman, tumbuhan, iya, bercampur. Yang rusak ya manusianya sendiri kok. Bikin perkebunan. Memang hasilnya awal-awal banyak, bagus. Kualitasnya enggak. Begitu. Jadi jangan sampai kita juga terjebak. Juga secara ekonomi, saya nggak mau nanti kalau kopi semua, petani akan sangat tergantung sama panen kopi. Begitu kena hama, hancur mereka secara ekonomi. Tapi kalau mereka punya tanaman yang lain, misalnya di Maluku ada yang cengkeh, ada yang pala, ada yang durian. Lagi belum musim kopi, tahu-tahu musim cengkeh. Artinya petani tetap bisa dapat uang dari apa yang mereka punya. Tanaman lain selain kopi, mau coklat, vanili, apapun, kenari. Kalau di sana tuh banyak tumbuhan-tumbuhan eksotis toh, yang di Jawa susah nyari. Begitu. Artinya penghasilan mereka lebih aman karena tidak tergantung dengan kopi saja.
Kalau tergantung dengan kopi saja itu bahaya. Artinya itu udah pasti perkebunan. Begitu kena hama bisa hancur mereka. Itu harus kita hindari di situ. Oke. Belum manajemen tanamnya ada. Misalnya begini, dalam 1 tahun petani itu pengen panen berapa kali, itu bisa kita atur pakai manajemen tanam. Misalnya punya bibit 1000, jangan tanam semua di 1 bulan, jangan, kasih jarak. Misalnya bulan pertama 100, bulan kedua 100 lagi, itu petani bisa punya penghasilan tiap bulan loh sebetulnya, karena panenannya jadi tiap bulan gitu loh. Tapi kalau ditanam semua sekali panen kaya, habis itu gigit jari 6 bulan nungguin panen lagi. Kalau dia nggak punya tanaman lain, kasihan. Atau kalau dia punya tanaman lain masih mending. Tapi kan ada baiknya si tanaman kopi ini juga dikasih manajemen. Itu juga manajemen kelola tanam kopi ini bisa berpengaruh sama harga. Harganya bisa lama-lama makin naik karena ketersediaan barangnya juga nggak gampang. Dikit kayak kopi Geisha aja. Kenapa bisa mahal sekali? Pertama menang festival, kedua kopinya masih sedikit. Itu ada di Panama, 22 juta tuh per kilo. Gila. 1 gelas tuh ratusan ribu tuh. Kopi luwak juga mahal itu ya? Kalah mahal. Ya benar, kopi luwak juga mahal. Luwak yang asli hutan, bukan luwak penangkaran. Ada asamnya juga kan? Tinggi, sangat asam. Tinggi banget. Pernah masuk kok rasanya rada bukan pahit ya, ada kayak kecut gitu, bukan kecut, tajam aja rasanya. Cuma sedikit aku nyobain di Tanah Lot itu. Ada luwaknya ada. Oh berarti penangkaran. Ini penangkaran. Yang paling bagus tuh kopi luwak hutan. Artinya gini, luwak itu dia kan milih mau makan pohon kopi yang mana, itu yang liar. Kalau luwak penangkaran beda, itu luwak stres. Dikasih makan, dia nggak bisa milih, dia makan karena lapar. Makanya beda. Kalau kopi luwak hutan yang asli itu jutaan juga 1 kilo. Buset. Dan rasanya juga beda dengan kopi luwak yang luwak penangkaran. Kalau luwak penangkaran memang lebih asam biasanya. Bahaya banget ya buat yang asam lambung gitu ya. Iya, ibaratnya gini, Bisa sorry mas, lu jadi luwak hutan, lu bebas kemana-mana cari makan. Lu pergi, lu bisa hari ini makan sotomi, besoknya makan soto Betawi, besoknya lagi makan soto Lamongan. Nah, ya kan? Iya. Nutrisi lu kaya di dalam tubuh lu. Iya kan? Nggak cuma makan kopi aja, dia makan pisang juga, makan yang lain-lain juga, ya kan? Nah, tapi kalau lu ditaruh di penangkaran, misalnya gue yang punya penangkaran, lu tiap hari gue jejelin sotomi doang, kopi aja terus-terusan, lu stres. Akhirnya lu makan karena lapar, bertahan hidup. Lain cerita luwak hutan yang memang makan karena lapar, bertahan hidup, tapi dia punya pilihan. Gitu. Iya. Di luar. Kopi luwak tuh terkenalnya di Lampung. Nah, awal mulanya tuh Lampung. Hewannya berarti dari Lampung itu ya? Ya. Kopi gajah juga ada katanya kopi. Ya, kopi gajah juga ada. Dari Sumatera juga. Sumatera ada, tapi yang ngetop tuh Thailand kalau nggak salah. Iya, ngetop. Kopi gajah. Fermentasi semua itu. Iya, fermentasi di dalam perut gajah, dalam perut luwak. Nah, sejarah kopi luwak sendiri juga sebenarnya dulu ketika Belanda menetapkan
tanam paksa, kultur stem cell, Ah. itu petani-petani itu kan udah kayak budak. Iya. Orang-orang Indonesia ini ibaratnya benar-benar kayak dibudakin. Iya. Ngerti kok. Mereka harus setor hasil panennya ke Belanda. Nah itu dulu lu bisa ditembak mati toh. Kalau ketahuan lu nggak nyetor kopi lu ke Belanda, lu minum sendiri. Orang kita seneng ngopi. Terus akhirnya daripada mati, mereka mulai cari itu. Kebetulan ada binatang yang namanya luwak atau musang itu yang ada di situ, yang jenis apa saya kurang paham, tapi suka makan kopi. Itu yang akhirnya dicari sama mereka agar mereka bisa minum kopi, dan ternyata rasanya lebih enak. Saya nggak bicara masalah haram halal ya, saya nggak tahu soal itu, tapi paling tidak pribumi kita waktu itu bisa ngopi walaupun berasal dari kotoran luwak. Tapi kan dibersihin dulu, dijemur lagi. Nah itu Belanda nggak mau karena jijik. Tapi itu rasanya lebih enak karena difermentasi di dalam perut luwak, bercampur dengan buah-buahan yang lain. Gitu. Kalau gajah gimana kopi gajah tuh? Kopi gajah itu dimakan sama gajah. Cuma keberhasilannya lebih sukses kopi luwak sih. Karena saya jujur gue belum pernah coba kopi gajah. Tapi katanya biayanya sangat mahal. Karena dari ribuan buah kopi yang dimakan sama gajah itu cuma sedikit yang jadi. Mungkin asam di perut gajah itu terlalu tinggi. Besar ya. Iya, mungkin. Iya. Kalau durian gajah, iya enak. Oh. Ada durian gajah. Ada, lu ke Lampung sana. Durian tapi kan. Durian. Oh, gede gitu. Dimakan juga sama gajahnya enggak? Iya. Oh, dikeluarin juga dari kotoran. Dikeluarin. Oh, baru tahu gue ada kayak gitu. Iya, warnanya kayak lebih orange kemerahan gitu. Itu enak, tapi lu nggak bisa cari itu di Jakarta. Itu udah sangat terfermentasi, lu harus nikmati di tempat. Oh. Lu cari aja di Lampung. Kalau nggak salah di Wai Jepara itu ada. Enak toh. Ya kan duriannya dicuci dulu. Ya, iya. Dalamnya kan nggak kena kotorannya, luarnya doang. Kopi. Oke deh, kita tutup aja ya. Jadi kesimpulan intinya, Mas Bowo mewakili koperasi ya Mas ya. Dia lebih mengutamakan kesejahteraan petani gitu. Inginnya seperti itu. Pengennya seperti itu. Cita-citanya seperti itu. Cita-citanya seperti itu. Tapi yang saya dengar win-win solution lah ada di situ. Ya. Tidak merugikan satu pihak, monopoli sendiri gitu ya. Ya harusnya emang begitu, jangan ada monopoli lah kita. Ya begitulah kira-kira, guys. Kawan-kawanku semua, terima kasih sudah mendengar. Semoga bermanfaat, dapat pengetahuan luas, wawasan baru ya kawan-kawan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih sudah diwawancara lagi lah sama Mas Toto. Juga terima kasih juga buat yang sudah mau mendengarkan. Ya mudah-mudahan suara-suara seperti ini bisa terdengar oleh banyak pihak. Jadi yang saya harapkan begini, sistem yang kami gunakan di tata kelola manajemen kopi ini bisa diterapkan untuk komoditas yang lain sebetulnya. Tinggal berganti komoditasnya dan ada penyesuaian tentunya. Artinya ujung dari konsep ini adalah mencoba memberikan pasar yang berkeadilan bagi para petani. Itu konsepnya.
Dan ini bisa diterapkan tidak cuma untuk kopi sebetulnya, tapi bisa untuk yang lain. Walaupun mungkin kalau di bidang lain saya tidak terlalu paham, tapi garis besarnya kalau hal ini bisa diterapkan untuk petani-petani yang lain, maka ya dengan izin Tuhan ya insya Allah bangsa ini bisa jadi lebih makmur, terutama di kalangan petaninya. Begitu harapan saya. Terima kasih. Oh ya, Mas Bowo ini juga lagi ngebina petani Lampung ya, petani Ya petani. ada beberapa. Nah, Ya, Flores juga ada, Temanggung itu ada. jadi bukan kopi tuni aja, Arabica ya, Robusta juga Ya. dibantu. Dan juga memang kita juga dari Yayasan Kopi juga membina satu roastery yang memang mengkhususkan diri di kopi-kopi Arabica, Robusta dan Liberica. Itu Satria Kopi Utama. Dia juga sekarang ini lagi menyiapkan rencana bisnisnya mau dagang biji kopi masak keliling. Nah kalau itu nanti cuma sayang orangnya sedang masih pulang kampung, belum bisa dihubungi. Nanti kalau sudah saya akan kabari Mas Toto, kalau Mas Toto berkenan untuk wawancara anaknya juga bisa, karena lokasinya ada di Tangerang. Tangerang Serpong apa Tangerang? Tangerang Serpong. Tangerang Selatan berarti Bu. Iya. Ya, Tangerang Selatan. Masuknya Serpong. Begitu. Jadi dia memang Satria Kopi Utama ini bentuknya UMKM dan memang kami bina. Dari Yayasan Kopi Maluku juga bina. Tapi dia mengkhususkan diri untuk roasting atau roastery-nya untuk khusus kopi-kopi Arabica, Robusta, Liberica saja. Tidak ke arah kopi tuni. Begitu. Jadi ya sesuai market aja lah di sini ya. Di sini yang cocoknya di sini ya gitu lah. Begitu. Karena kopi tuni juga susah ya didapetin. Masih sulit kawan-kawan. Saya jujur pengen banget ada aja kopi tuni tiap hari gitu kan. Datang gitu. Wah, rebutan itu. Susah karena unik rasanya. Ya perkara masih sulit ini juga banyak kendala ya. Karena satu, pembibitan kita belum sukses. Dalam arti belum tersebar banyak biji kopi tuni ini ke petani kita. Jadi artinya sebagian petani kita masih mengandalkan panen dari pohon-pohon kopi yang lama. Nah, kopi itu baru bisa stabil panennya di tahun ke-5. Itu baru bisa stabil. Lama. Panennya aja lama, 5 tahun begini, ya. Enggak, awal-awal panen itu 2 tahun sudah bisa, 2-3 tahun itu sudah bisa, tapi belum stabil. Belum stabil tuh. Stabilnya itu di tahun ke-5. Itu satu. Kedua juga masalah kalau di Maluku kendala di transportasi. Iya. Itu daerah kepulauan. Operasionalnya ya. Nyebrangnya semua mahal. Walaupun alhamdulillah harga BBM sudah sama semenjak era Pak Jokowi, tapi tetap namanya nyebrang antar pulau itu tidak mudah. Begitu. Walaupun di sana infrastruktur jalan-jalannya juga bagus sekarang, sudah bagus, aspalnya cakep-cakep, tapi ya sekali lagi kendala transportasi laut. Gitu. Jadi dari kampung-kampung yang ada itu, kalau yang tidak terletak di kota Ambon atau di Pulau Ambon, kampung-kampung petani yang berada di luar Pulau Ambon itu agak sulit memang. Sementara kebanyakan berada di luar Pulau Ambon kopi-kopi itu. Begitu. Jadi ya katakan misalnya terkendala jadwal ferry, ombak, cuaca lah ya, iklim lagi. Kalau masalah aspal, harga BBM, segala macam infrastruktur yang seperti itu, alhamdulillah, puji Tuhan sudah cakep sekarang ini. Nah, cuman kalau bicara masalah laut juga agak sulit. Karena begini, katakan ada wacana atau pemikiran kenapa nggak bikin jembatan antar pulau. Laut di Kepulauan Maluku tuh dalam sekali. Ombaknya besar lagi ya? Ya. Belum dalamnya luar biasa. Dalam maksudnya tuh bawahnya itu ya? Itu macam palung-palung di situ. Jadi kayak apa tuh palung? Jadi
daratan, pantai itu masih biru tuh, masih biru muda tuh, keren. Tiba-tiba langsung gelap. Itu langsung berarti kan di dalam langsung turun tanah itu. Oh. Kita mau taruh pondasi untuk jembatan di mana? Oke. Gampangnya sih Paham begitu. Jadi memang mau tidak mau transportasi yang cocok untuk Maluku tuh Ya, ferry itu ya. ferry pada akhirnya. Tapi sayang ferry ini kan lambat. Lambat. Udah gitu jadwalnya Lama datangnya. begitu. Keterbatasan di situ. Saya tuh kepikir sampai zaman dulu setahu saya ada pesawat terbang yang bisa landing sama take off dari laut. Itu tapi zaman sekarang ini saya udah nggak pernah lihat itu pesawat. Oh, dulu terbang. ada? Dulu ada. Itu saya juga terus terang baca dari komik sih, Tintin. Jadi ada komik dulu yang bikin nama pengarangnya Hergé itu Tintin itu ada satu episode cerita di komik Tintin itu, buku Tintin itu ada penggunaan pesawat pakai baling-baling yang dia mendarat dan lepas landasnya di air. Mungkin hal itu cocok untuk di Maluku, mungkin. Ya, karena itu kan kepulauan semua itu. Iya. Air, tapi kan kayak pulau gede Jawa gitu nggak bisa. Enggak. Begitu. Dan itu pesawat besar. Oh, pesawat besar ya? Iya. Nanti coba Mas Toto Google aja cari jenis pesawat yang bisa landing di air. Pasti ada. Foto-foto tua tapi. Ada, saya. Oh, jangan pesawat mobil darat juga ada Iya, juga. mobil amfibi, tapi kalau mobil terlalu jauh ya jaraknya untuk digunakan. Mobil amfibi itu katakan untuk nyebrang pulau-pulau di Maluku itu terlalu jauh dan lautnya terlalu dalam. Bahaya dia. Lebih praktis sih dia pakai pesawat gitu Iya, ya. pakai pesawat, tapi bukan pesawat darat. Iya, pesawat terbang. Iya. Oke, guys. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan atas waktunya dan perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Dan kapan-kapan gue pengen kasih lihat juga nih buah tuninya nih. Kapan-kapan ya. Semoga ada waktu dikasih kesempatan untuk kasih lihat jenis buah tuni. Buah tuni, Buah kopi tuni. Buah kopi tuni terus apa lagi? Yang tali. Dua itu tali sama koba. Tali sama koba. Tapi tali sama koba nanti dulu. Nanti. Jadi lebih ke kopi tuni. Dan ada 2 lagi masih dirahasiakan. Ya. Nah, karena mau akan ada jenis baru lagi gitu kan. Dari beberapa negara atau ada Australia juga dia punya jenis baru lagi kopi yang garis yang melintasi garis khatulistiwa itu ada jenis baru kopinya ya, Mas. Betul ya? Kayak begitulah, itulah kesuburan tanah. Gitulah kira-kira, guys. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. See you again. Ya, terima kasih.